Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi af'amana ni'mal ni'matil iman wal islam wa hiya 'azzamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah khalaqal ihsan fi asri taqwim wa asyhadu anna sayyidina Muhammad khataman nabiyil mursalin wa salawatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil amal wa nuril al-arham bisirril ajbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidul tat wal mi'rad wal burq dafil bala wal waba wal marad wal alam. Ismuhu mutahharun athharun mu'azzamun munawwar man ismuhu martubun marfu'un mawdu'un ala walihi wal galam samsituha batiddan nur al-huda misbahid dhalam Abi Qasim Sayyidul Kaunain wasl bis sagalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad nabiyil arabi wal adam mahbubun inda rabbil masriqin wa maghribin ya ayyuhal muslimun li nuri jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa fari' an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin wa anshur wa fadh wa ahlatul watan haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di tempat yang mulia, tempat yang agung, tempat yang di saat ini bisa kita bahasa menyebut nama Nabi Muhammad. Dan tidak hormat wabil khusus guru-guru kita, ajaran kita, ulama-ulama kita, tuan guru kita, wabil khusus daripada Kiai Haji Deding, Ustaz Omar Abdurrahman, kemudian kesepuan kita Kiai Haji Jajah Manajat, ulama-ulama kita, guru-guru kita Ustaz Fahrul Rozi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, disehatkan jismani rohani beliau, diberikan penjagaan zahir batin beliau. Mudah-mudahan selalu mendapatkan ilmu manfaat dunia wal akhirah. Dan kita datang di ini tempat, tidaklah kita keluar dari ini majlis melainkan Allah Ta'ala hapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan hajat kita dikabulin sama Allah Ta'ala. Berkumpulnya kita di ini tempat, mudah-mudahan di akhirat Allah kumpulin kita masuk surga bersama Nabi Muhammad. Dan keberkahan lisan bahasa ini menyebut nama Nabi Muhammad. Di akhirat mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang punya masalah diselesaikan masalahnya, yang punya utang piutang diselesaikan utang piutangnya. Ada orang-orang yang hadir di tempat dijadikan orang-orang senantiasa istiqomah di dalam membawa ajaran Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah waktu yang tidak panjang lebar ini hanya 13 atau 20 menit al-baghir duduk di ini tempat sekalian silaturahmi kepada guru-guru kita, wabil khusus Saibul Bait di antara wilayah kampung di sini desa Raja Mandala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di kampung Cibarahol. Mudah-mudahan susah nyebutnya nih. Nih aku tinggal di Bogor, rumah asli bahasanya Betawi. Mudah-mudahan kita bisa ngerti, amin. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah keberuntungan buat kita yang ngumpul di ini tempat. Ini ujian kita, suasana hujan yang luar biasa. Ini hujannya alamatul ijabah. Turunnya hujan itu alamat ijabah doa kita sama Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah wa syukuril ala ni'matillah, kita bersyukur sama Allah Ta'ala. Kita digerakkan oleh Allah Ta'ala di antara manusia yang lain, di antara umat Nabi Muhammad yang lain, di antara umat Rasulullah yang lain, digerakkan oleh Allah Ta'ala menuju di tempat ini, digerakkan oleh Allah. Mohon maaf, dohiriyahnya kita yang pengen, zahiriyahnya kita yang pengen datang di ini tempat, tapi hakikatnya Allah yang gerakin kita, Allah yang melangkahkan kaki kita, Allah yang menggerakkan sanubari kita menuju di ini tempat, dan kita berada di tempat di dalam pilihan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah di akhirat Allah pilih kita masuk surga bersama Nabi. Amin. Dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak gampang menuju di ini tempat. Alhamdulillah kita dimudah oleh Allah Ta'ala, digampangkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun mohon maaf ya hadimayah insya Allah kasih petunjuk. Walaupun kita paksa teman kita, saudara kita, sanak famili kita ajak hadir mengadakan peringatan ihtifal di Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kegiatan Maulid Nabi. Belum tentu, karena petunjuk dari Allah Ta'ala, gerakan dari Allah Ta'ala. Dan kita beruntung berada di ini tempat, menuju, melangkahkan kaki kita di ini tempat, digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk lisan kita basah menyebut nama Allah, memuji nama Nabi Muhammad. Ini gerakan Allah, takdir oleh Allah, gerakan Allah agar kita di akhirat mendapatkan ampunan rahmat dari Allah, agar kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang berada di tempat mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Al-Imam Sayyidul Ratib Qutbul Aisyah Ghusul Libat, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan rezeki yang kita punya, mohon maaf, yang kita tahu rezeki itu cuma harta, yang kita tahu cuma rumah, istana, mobil.
rezeki nggak seberapa, tapi rezeki yang paling agung, rezeki yang paling besar, rezeki yang Allah Ta'ala langkahkan bagi kita menuju di tempat yang baik. Di saat itu kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut nama Nabi Muhammad, beribadah kepada Allah. Itu yang rezeki yang paling terbesar yang Allah Ta'ala beri kepada kita menuju di tempat yang seperti ini. Ini rezeki yang sangat besar. Kenapa Al-Fakir bilang rezeki? Kata Imam Hajat, kenapa beliau mengatakan rezeki yang paling agung, yaitu Allah langkahkan, Allah permudahkan kita menuju di tempat yang seperti ini, tempat yang seperti ini, tempat yang beribadah, tempat yang di saat ini kita mengingat Allah, tempat yang di saat ini kita memuji nama Nabi Muhammad. Ketahuilah hal yang seperti ini, kegiatan seperti ini rezeki yang paling agung, ya rezeki yang bakal menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Rezeki yang menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar. Rezeki yang akan menyelamatkan kita nanti di jembatan Shiratal Mustaqim. Rezeki yang nanti kita di akhirat bersama Nabi Muhammad. Ini luar biasa, jadi dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Makanya beruntung bagi kita, Allah masih gampangin kita, Allah masih mudahkan kita menuju di tempat yang baik. Hadirin dimuliakan Allah. Tanda bukti Allah dekat sama kita, tanda bukti Nabi Muhammad dekat sama kita, tanda bukti surga Allah itu dekat sama kita. Sebagaimana di dunia jarak ukur kita dekat dengan majlis-majlis seperti ini. Semakin kita dekat dengan majlis seperti ini, semakin kita dekat dengan pesantren, semakin kita dekat dengan majlis taklim, semakin kita dekat dengan majlis-majlis ilmu, maka semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad. Semakin dekat kita dengan Rasulullah, semakin dekat kita dengan Allah, semakin dekat dengan surga. Sebaliknya, orang yang jauh dengan Allah, orang yang jauh dengan Nabi Muhammad, orang yang jauh dengan surganya Allah, semakin jauh dengan majlis seperti ini. Semakin jauh dengan majlis ilmu, semakin jauh dengan majlis yang baik, maka dia semakin jauh dengan Allah, semakin jauh dengan Nabi, semakin jauh dengan surganya Allah Ta'ala. Makanya kalau kalian ingin mendekatkan diri kalian kepada Allah, kalian ingin mendekatkan diri kalian kepada Nabi Muhammad, gampang. Jangan jauhkan majlis-majlis yang seperti ini. Majlis yang seperti ini yang akan mendekatkan kalian kepada Allah, yang akan mendekatkan kalian kepada Nabi Muhammad, yang akan mendekatkan kalian dengan surganya Allah. Demi Allah, tidak ada manusia yang mampu datang di ini tempat melainkan dengan izin dari Allah, gerakan dari Allah, Allah yang menggerakkan kita. Maka beruntunglah bagi kita. Tahadus binikmah, menyukur nikmat yang paling besar seperti ini. Allah masih mempermudah kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad, memuji nama Nabi Muhammad, mengagungkan Allah Ta'ala. Al-ghanimatul majalis zikir al-jannatu. Keberuntungan orang yang datang di majlis zikir, orang yang datang di majlis yang di situ menyebut nama Allah, yang di situ menyebut nama Nabi Muhammad. Apa keberuntungan orang tersebut? Nabi Muhammad menghadiahkan ialah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan jauh dari majlis yang seperti ini, jangan jauh dengan kegiatan-kegiatan peringatan maulid yang seperti ini. Hadirin yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala, banyak di antara luar-luar sana. Tapi alhamdulillah di daerah-daerah kita, berarti Jawa Barat, Bogor, Bandung dan yang lain, di Cianjur, wah kita orang pecinta maulid Nabi Muhammad, pecinta maulid Rasulullah. Makanya dijauhin maulid Nabi, karena maulid Nabi ini, mohon maaf hadirin dirahmati Allah Ta'ala, kita ceritakan dalam Sahih Bukhari. Abdullah bin Abbas, beliau bermimpi melihat Abu Lahab itu. Ini Abu Lahab kita orang tahu, orang yang paling gak demen sama Nabi. Sampai kita tahu dalam ayat tabat yada Abi Lahab, kagak masuk surga nih Abu Lahab, orang kafir, nggak beriman sama Allah Ta'ala. Tapi Abu Lahab itu diberikan keringanan oleh Allah, diberikan keringanan oleh Allah Abu Lahab. Ibu-ibu hadirin dimuliakan oleh Allah, Abu Lahab itu diberikan keringanan. Apa keringanan? Setiap hari Senin dia diringanin adabnya sama Allah Ta'ala. Setiap hari Senin adabnya diringanin sama Allah, nggak diazab Abu Lahab. Diceritakan Ibnu Abbas, beliau menceritakan beliau mimpi bertemu dengan Abu Lahab. Itu Abu Lahab setiap hari Senin jemarinya keluar air. Apabila dia haus dia minum air tersebut. Apabila dalam keadaan susah maka dibantu setiap hari Senin mendapatkan keringanan, kompensasi dari Allah. Kenapa setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan kemuliaan? Karena gila, senang karena kelahiran Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Hadirin dimuliakan Allah. Ini Abu Lahab diceritakan dulu ketika Sayyidinatul Aminah melahirkan, Abu Lahab perintahkan dia punya budak, budakku, pergi ke rumah ke rumah Aminah, lihat yang lahir keponakan aneh, laki-laki apa perempuan. Kalau laki-laki, anak merdeka ini gitu. Kalau perempuan kagak jadi. Karena mohon maaf ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat, ketahuilah orang-orang dulu, orang jahiliyah kagak demen punya anak perempuan. Orang jahiliyah kagak demen. Kalau punya anak perempuan mereka bunuh hidup-hidup. Orang-orang jahiliyah ini, perempuan itu jadi mulia disebabkan Nabi Muhammad. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Perempuan, surga itu di bawah telapaknya kaki ibu gitu. Saking mulianya perempuan tuh, surganya laki-lakinya ada di perempuan tuh. Kenapa perempuan menjadi mulia? Disebabkan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Dulu sebelum Nabi Muhammad ada, perempuan gak dimuliain. Setiap anak perempuan
perempuan menjadi hina pada zaman jahiliyah. Setiap anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Makanya diceritakan, hadirin muliakan Allah, Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, beliau membunuh anaknya sendiri. Sebelum masuk Islam, pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau melahirkan. Dia punya istri ngelahirin. Sayyidina Umar lagi musafir, lagi keluar. Istrinya lagi ngelahirin, ternyata anaknya perempuan. Ini istri takut. Kalau Umar datang, Sayyidina Umar datang, tahu ini anak perempuan, bakal dibunuh sama Sayyidina Umar. Maka dia punya istrinya Sayyidina Umar, dia pakaian laki-laki. Kemudian ketika Sayyidina Umar datang, Sayyidina Umar tanya, wah istriku, kita punya anak laki-laki atau perempuan? Kata istrinya bilang, istrinya bohong. Kenapa? Kalau tahu ini anak perempuan, pasti dibunuh sama Sayyidina Umar. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam. Lahir, kata istri mengatakan, wahai Umar, wahai suamiku, ketahuilah aku punya anak, kita punya anak laki-laki. Sayyidina Umar girangnya luar biasa. Setahun, 2 tahun, 5 tahun diajarin mana sama Sayyidina Umar. Diajarin berkuda sama Sayyidina Umar. Suatu saat lagi Sayyidina Umar lagi ngajarin mana. Nama mana itu sunnah Nabi. Diajarin memanah. Ini anak kebelet pengen buang air kecil. Sayyidina Umar masih umur 5 tahun, 6 tahun, ini anak pengen kebelet buang air kecil. Sayyidina Umar buka itu celana, dia punya anak. Pakainya laki-laki, tomboynya luar biasa. Karena istrinya selama 5 tahun nggak pernah ngasih tahu anaknya laki-laki, anaknya perempuan. Dia bilang Sayyidina Umar kepada Sayyidina Umar, anaknya laki-laki. Makanya istrinya dandanin itu anak laki-laki, gayanya laki-laki, udah kayak tomboy dah rasanya. Umur 5 tahun diajarin mana, nih anak pengen buang air kecil. Sayyidina Umar buka, dia punya celana, ternyata itu perempuan. Hari itu, detik itu dikubur Sayyidina Umar, hidup-hidup dia punya anak. Itu saking jahiliyahnya zaman dulu. Nah ini, tapi ketika Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Umar sering menangis. Kenapa menangis? Membayangkan pada zaman jahiliyah beliau membunuh anak beliau hidup-hidup. Kata Nabi Muhammad mengatakan, ya Umar, sebelum kau masuk Islam, ketika kau masuk Islam, maka dosamu telah dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Maka Sayyidina Umar gembira ketika mendapatkan kegembiraan dari Nabi Muhammad. Sayyidina Umar sering menangis melihat keadaan jahiliyah zaman terdahulu. Makanya adanya Nabi Muhammad ini dan mereka menjadi mulia. Adanya Nabi Muhammad mereka tahu baik dan benar. Adanya Nabi Muhammad mereka memuliakan perempuan. Adanya Nabi Muhammad mereka memuliakan orang tua mereka. Orang jahiliyah itu pahlawan. Bahkan ibunya sendiri bisa dijual. Orang jahiliyah, makanya Nabi Muhammad turun di Mekah itu parah. Ini ibunya dijual sama temannya sendiri. Kalau bahasa kita dipelacurin tuh ibunya sendiri. Orang jahiliyah dulu kayak gitu. Nggak setan kita jauh. Lebih setanan orang jahiliyah dulu. Ibunya dijual zaman dulu. Dijual ibunya. Setelah ibunya dijual, dijadiin pelacur ke ibunya. Dia pakai ibunya sendiri. Itu orang jahiliyah. Saking iblis nih, saking setannya. Makanya didatangkan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita Abu Lahab. Abu Lahab perintahin dia punya budak pergi ke rumah Aminah. Keponakannya laki-laki apa perempuan. Ketika ini dilihat di rumah Aminah, ini budak sampai di rumah Aminah, ternyata keponakannya laki-laki. Siapa dia? Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Nabi Muhammad pulang katanya. Itu budak pulang dengan kegembiraan. Ya Abu Lahab, beruntung, gembiralah engkau karena antum punya keponakan laki-laki. Abu Lahab girangnya luar biasa, senangnya luar biasa. Dia punya budak dimerdekain. Dia potong itu unta, dia potong itu kambing karena gembira. Dia punya keponakan laki-laki. Siapa dia? Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Tuh, ibu-ibu hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Itu Abu Lahab gara-gara gembira lahir Nabi Muhammad. Allah setiap hari Senin memuliakan Abu Lahab. Tidak pernah diajab, tidak pernah disiksa oleh Allah Ta'ala. Gimana kita umat Nabi Muhammad? Orang-orang yang tidak beriman saja mendapatkan keringanan dari Allah Ta'ala. Gimana kepada kita umat Nabi Muhammad yang memuliakan kelahirannya? Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita tahu Nabi Muhammad dilahirkan. Allah tidak, di dalam Al-Quran Allah tidak perintahkan. Tidak ada orang sekarang bilang, wah hadirin dimuliakan Allah. Tapi Allah menunjukkan alamat, tanda-tanda kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad. Nabi ketika dilahirkan, ada api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Itu api tidak pernah mati. Ratusan tahun tidak pernah mati ini api. Walaupun tertiup angin, tersiram hujan, tidak mati ini api. Makanya orang-orang jahiliyah, orang-orang Majusi meyakini itu api sebagai Tuhan mereka. Mereka sembah itu api karena api tersebut tidak pernah mati. Selama ratusan tahun ini api tidak pernah mati. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus umat Nabi Muhammad, ketika Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad dilahirkan,
Api itu yang udah ratusan tahun tidak pernah mati saat itu dilahirkan Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Seolah-olah Allah menunjukkan, Allah ingin menunjukkan alamat, tanda-tanda kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa api tersebut gak mati sebelum-sebelumnya atau dari zaman terdahulu? Kenapa ketika Nabi Muhammad dilahirkan itu api mati? Seolah-olah Allah mengingatkan kepada kita, wahai umat Nabi Muhammad, begitulah kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak memuliakan kelahiran Nabi? Sedangkan Allah menunjukkan kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad. Nabi ketika dilahirkan, kita tahu dalam Syaitutul dijelaskan ada cahaya yang masuk di rumah Aminah. Dia disaksikan sampai jemaatnya Jazirah Romawi menyaksikan cahaya masuk di rumah Sayyidatul Aminah, dan cahaya tersebut dilahirkan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Seolah-olah Allah itu mengingatkan kita. Allah pengen menunjukkan kepada kita, begitulah kemuliaan, tanda-tanda kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kita nggak mau merayakan kelahiran Nabi? Sedangkan Allah menunjukkan kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad. Ketika Nabi dilahirkan, setiap di dalam tarikh sejarah khulasa diceritakan, pada saat Nabi dilahirkan, hari itu, detik itu, hari itu juga tidak ada perempuan yang melahirkan perempuan. Seorang perempuan yang hamil melahirkan anak perempuan, melainkan seluruhnya melahirkan anak laki-laki. Kenapa seperti itu? Seolah-olah Allah mau menunjukkan kepada kita, begitulah kemuliaan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Ketika Nabi dilahirkan, patung-patung Lata dan Uja, seluruh patung-patung yang disembah oleh orang-orang jahiliyah, ada gempa kecil, tidak menakutkan seluruh umat, tapi menumbangkan patung-patung yang disembah oleh orang-orang jahiliyah. Tumbang pada saat itu, hancur pada saat itu, dan detik itu juga dilahirkan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Ada apa Allah tunjukkan? Allah ingin menunjukkan kepada kita, wahai umat Nabi, begitulah kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak mau memuliakan kelahiran Nabi? Kenapa kita tidak mau merayakan kelahiran Nabi Muhammad? Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalikal falyafrahun." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi." Dengan karunia-Nya, dengan rahmatnya. Sekarang Al-Faqir mau tanya, siapa rahmat Allah paling besar? Siapa karunia Allah yang paling besar? Allah perintahkan kepada Nabi, sampaikan kepada umatmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu dengan karunia-Nya, dengan rahmatnya. Sekarang Al-Faqir mau tanya, siapa rahmat Allah paling besar? Siapa karunia Allah yang paling besar? Mohon maaf, apa surga yang Allah ciptakan? Bukan. Apa malaikat yang Allah ciptakan karunia yang paling besar? Bukan. Apakah rahmat Allah yang paling besar surga? Bukan. Rahmat Allah yang paling besar, karunia Allah yang paling besar adanya, dilahirkannya Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Dilahirkan Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak utus kau Muhammad melainkan rahmat buat seluruh alam. Berarti rahmatnya Allah, karunia Allah paling terbesar adanya Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Fabidzalikal falyafrahun. Dengan itu, dengan rahmat tersebut, dengan karunia tersebut, maka kita soyokyanya gembira, senang dengan adanya Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Makanya orang-orang tua kita kalau boleh maulid itu girang. Mohon maaf ibu-ibu, Rabi itu maknanya panen. Rabiul Awal. Rabi itu panen. Orang kalau panen girang. Nggak ada orang yang panen nggak girang. Jangan. Maksudnya apa dengan Rabi ini? Kita girang dengan kelahiran Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Kalau kita mohon maaf di Bogor begitu. Kalau datang maulid jadi meriah. Takut didatangin kayak minta proposal maulid. Ini yang jadi masalah ini. Padahal buat Nabi Muhammad gitu. Buat Rasulullah, buat muliain Rasulullah. Orang-orang dulu girang, kalau datang maulid tuh ya Allah mereka girang dengan datang maulid. Mereka rayakan, mereka keluarkan harta mereka buat memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Kita nggak seberapa hadirin dimuliakan Allah. Ini waktunya luar biasa nih. Singkat, mudah-mudahan ini buat kita orang. Kapan lagi kita buat muliain Nabi? Mohon maaf, kalau nggak ada Nabi kita nggak kenal Tuhan. Para ulama mengatakan, mohon maaf, kita tahu hari yang paling mulia hari Jumat. Bulan yang paling mulia buat pemimpin hari Jumat. Sayyidul Ayyam. Pemimpin bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita tahu bulan yang paling mulia. Hari yang paling baik hari Jumat. Hari Jumat. Mohon maaf, para ulama mengatakan hari yang paling baik hari Senin. Bulan yang paling mulia bulan Rabiul Awal. Kenapa seperti itu? Tidak akan ada Ramadan kalau nggak ada Rabiul Awal. Tidak akan ada bulan hari Jumat kalau bukan tidak ada bulan Rabiul Awal.
Kenapa? Dilahirkan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kalau tidak dilahirkan Nabi, kita nggak kenal Jumatan, kita nggak kenal Ramadan, kita nggak kenal sholat, kita nggak kenal puasa, kita nggak akan kenal haji. Melalui kelahiran Nabi Muhammad inilah kita mengenal Allah, kita mengenal Jumat, kita tahu Arba'atul Hurum, kemuliaan hari, kemuliaan bulan, disebabkan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Maka patutlah bagi kita. Dalam Al-Imam Busiri mengatakan Muhammadun dzikruhu rawhu li anfusina. Muhammad mengingatnya membuat ketenangan setiap jiwa-jiwa, menyebut namanya, mengingatnya, berselawat kepadanya, membaca sirah nabawinya, maka membuat ketenangan setiap jiwa-jiwa manusia. Muhammadun syukuru fardun alal umami. Muhammad menyukuri adanya Muhammad, menyukuri kelahiran Nabi Muhammad, fardun alal umami, wajib seluruh umat Nabi Muhammad. Ini Imam Busiri. Bayangkan hadirin dimuliakan Allah, patut buat kita. Kalau kagak ada Nabi Muhammad, kita nggak kenal Tuhan. Kalau nggak kenal Nabi Muhammad, kita nggak kenal dengan sholat. Barangkali detik ini kita nyembah pohon. Dengan sebab hadirnya Nabi Muhammad, kita kenal surga, kita kenal baik buruk, kita kenal dengan aturan Allah. Disebabkan melalui Nabi kita Sayyidina Muhammad. Maka patut buat kita, wajib buat kita untuk memuliakan kelahiran Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, kita ngadain maulid ini karena keagungan, kemuliaan, kecintaan kita sama Nabi Muhammad. Dan ini diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah perintahin kita mencintai Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia dan akhirat. Hadirin dimuliakan, yuhsyaru al-mar'u ma'a man habba. Orang bakal dikumpulin nanti di akhirat sebagai kepada seseorang yang dia cintai. Ente di dunia, mohon maaf, demannya sama Nabi, idolahnya Nabi, bukan artis Korea, bukan artis India, idolah novelnya sama Nabi Muhammad. Di akhirat ente bakal nongkrong sama Nabi Muhammad. Di akhirat kalian bakal masuk surga sama Nabi Muhammad. Tapi mohon maaf, novelnya salah, novelnya mau artis Korea. Memang joget boyband, cuma di nerakanya Allah. Hati-hati, yuhsyaru al-mar'u ma'a man habba. Orang bakal dikumpul sama seseorang yang dicintai. Di dunia, kalian menjadikan Nabi Muhammad sebagai idolah kalian. Di dunia, kalian menjadikan Nabi Muhammad sebagai figur kalian. Maka di akhirat kalian akan bersama Nabi kita Sayyidina Maulana. Hadirin dimuliakan Allah, kita ini gak seberapa dibandingkan para pecinta Nabi dulu. Ini Al-Faqih tidak sedih. Ada satu sahabat Nabi namanya Zaid bin Sitina. Ada satu sahabat namanya Zaid bin Sitina. Ini orang belum kenal Islam, hadirin. Ibu-ibu, bapak-bapak, sedikit lagi lah Al-Faqih cerita. Ada nama sahabat namanya Zaid bin Sitina. Ini sahabat Nabi, budaknya Abu Sufyan. Namanya Zaid. Ini Zaid kenal Islam, cinta sama Nabi. Ketika iqrar asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah, Zaid bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, anak-anak cinta mantu. Anaknya suka sama mantu." Nabi bilang, Nabi tersenyum dengan ucapan yang namanya Zaid. Sahabat dulu nggak kayak gitu. Sahabat Nabi ini nggak kayak gitu. Kalau kita kan kalau cintanya di lisan, tapi perbuatan kita nggak menunjukkan kecintaan kita. Kebanyakan kita ini mengucapkan cinta doang, tapi perbuatan ghirah, keinginan kita untuk mencintai Nabi itu belum ada bukti. Tapi sahabat tuh kalau udah mengucap cinta, seluruh anggota badannya, nyawa mereka buat Nabi kita Sayyidina Maulana. Jadi Zaid itu ketika dapat kabar Zaid ini masuk Islam, Abu Sufyan itu marah. Abu Sufyan, bapak-bapak, sebelum masuk Islam orang kagak demen sama Nabi, kagak suka sama Nabi, benci sama Nabi Muhammad. Dapat kabar dia punya budak masuk Islam, marahnya luar biasa. Dia panggil dia punya budak namanya Zaid. Ya Zaid, ta'al huna, kemari antum. Ente kesini. Anda dapat kabar ente masuk Islam. Kata Zaid dengan tenang, orang yang beriman baru kenal Islam. Dia mengatakan, iya, anak telah masuk Islam dan anak telah menjadikan Nabi Muhammad kecintaan. Jadi dibilang anak cinta sama Nabi Muhammad. Abu Sufyan dengar kayak gitu, marahnya luar biasa. Ini budak diperintahkan oleh Al-Bujo. Diambil itu budak yang nama Zaid tadi, diletakkan di padang pasir, disalib hadirin. Disalib ini Abu Sufyan, Zaid, 1 hari 1 malam tidak dikasih makan. 1 hari 1 malam tidak dikasih makan. Disalib. Mohon maaf, pada saat itu suasana panas. Nah, Timur Tengah ibu-ibu, sendal jepit kalau lagi panas digesek-gesek di pasir tuh bisa ngeleleh. Ini Abu yang namanya Zaid diletak di padang pasir, panasnya luar biasa. Ini Zaid senyum, dia tersenyum. Dia mengatakan Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, kau siksa aku seperti ini buktiku cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kalau kita nih baru pengajian jam 2 jam 3 jam itu pantat udah kayak gimana gitu ya. Kita meriahnya luar biasa ya. Ini sahabat Nabi dijemur 1 hari 1 malam gak dikasih makan. Dia bilang sama Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, ini bukti aneh cinta sama Nabi Muhammad.
Abu Sofyan tambah marah, ibu-ibu. Hadirin yang mulai kenal. Abu Sofyan marah. Apa yang dilakukan oleh Abu Sofyan? Telinganya Zaid itu dipotong. Telinganya dipotong. Ditawarkan Zaid. Ya Zaid, keluar ajaran Muhammad. Keluar dari ajaran Islam. Keluar dari ajaran Islam. Maka engkau akan kuselamatkan. Engkau akan menjadi orang yang paling mulia di sisiku, kata Abu Sofyan. Kata Zaid mengatakan, demi Allah, aneh udah telanjur demen sama Nabi Muhammad. Zaid marah. Abu Sofyan marah. Telinganya Zaid dipotong, ibu-ibu. Ketika dipotong, Zaid apa teriak minta tolong. Pada saat itu jarak Nabi Muhammad jauh dengan Zaid. Dan Nabi Muhammad pada saat itu sahabat nggak mengetahui Zaid pada saat itu disiksa oleh Abu Sofyan. Karena Abu Sofyan ini seorang yang luar biasa. Dia punya budak Zaid. Setelah terserah dia mau main nyiksa, mau gimana bentuknya. Ini yang namanya Zaid diiris kupingnya, ditawarkan lagi. Masih kau ikutin Islam? Masih kau cinta sama Nabi? Kata Zaid mengatakan, demi Allah ya Abu Sofyan, semakin kau siksa aku, ini bukti ku cinta kepada Nabi Muhammad. Sekarang yang jadi pertanyaan, kadang-kadang kita suasana hujan aja meriang buat datang pengajian. Ini sahabat telinganya dipotong tetap senyum di hadapan Abu Sofyan karena kecintaan buat Nabi Muhammad. Besok hari ini ditawarin lagi ibu-ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan, ditawarin lagi oleh Abu Sofyan. Ya Abu Sofyan, ya Zaid, keluar dari ajaran Islam. Keluarkan kecintaan buat Nabi Muhammad. Zaid bilang apa? Demi Allah, aneh gak bakal mengeluarkan kecintaan aneh buat Nabi Muhammad. Aneh udah cinta sama Rasulullah. Zaid tambah marah. Apa yang dilakukan Abu Sofyan? Abu Sofyan tambah marah, ibu hadirin hadirat. Dicongkel kedua mata Abu Zaid. Matanya Zaid dicongkel, buta mata Zaid dalam keadaan buta. Kemudian Zaid sambil merintih, kesakitan, sambil meneriak kepada Allah, ya Allah, inilah buktiku cinta kepada Nabi Muhammad. Dia mengatakan Abu Sofyan sampai mengatakan, ya Zaid, maukah kedudukanmu saja diganti dengan Muhammad? Zaid ketika Muhammad hadirin, Zaid ketika telinganya dipotong, mata dalam keadaan buta, beliau mengatakan, demi Allah, sedikit pun duri yang menempel di kaki Nabi Muhammad, anak tidak membiarkan orang menyakiti Nabi Muhammad. Bayangkan, dalam keadaan telinganya diputuskan, matanya dalam keadaan buta, masih membela kekasihnya Nabi Muhammad. Bayangin tuh, para sahabat tuh cinta gitu tuh luar biasa sama Nabi Muhammad. Kemudian ini Abu Sofyan tanpa disadar lisan mengatakan, wallahi ma ra'aitu yuhibbu kama yuhibbul ashabi Muhammadin Muhammad. Abu Sofyan mengatakan, demi Allah, aku belum pernah melihat seseorang mencintai seseorang sebagaimana sahabat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad. Wallahi ma ra'aitu yuhibbul ahad kama yuhibbul ashabi Muhammadin Muhammad. Demi Allah, aku belum pernah melihat seseorang mencintai seseorang sebagaimana sahabat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad. Abu Sofyan yang gak demen Nabi, beliau mengatakan, aku sering ke Jazilah Romawi, para bangsawan, raja-raja mereka dimuliakan oleh rakyat-rakyat mereka. Tapi kata Abu Sofyan, aneh belum pernah melihat seseorang mencintai seseorang sebagaimana sahabat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad. Ini Abu Sofyan kagak demen terucap memuji nama Nabi Muhammad karena saking kagumnya melihat sahabat mencintai Nabi Muhammad. Ibu-ibu, ini belum selesai ini cerita. Ini riwayat belum selesai. Abu Sofyan apakah ngalah? Kagak. Tetap pengen nyiksa ini Zaid sampai dia keluar ajaran Islam. Tapi karena kokoh ini iman sahabat, bayangkan ibu-ibu, bayangkan wahai hadirin hadirat, wahai bapak-bapak, wahai para pemuda, bayangkan sahabat Nabi baru kenal Islam, baru masuk Islam, sungguh Allah kokohkan imannya karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Ini dikasih penawaran terakhir oleh Abu Sufyan. Ya Zaid, kalau ente nggak mau masuk keluar dari ajaran Islam, nggak mau keluarkan kecintaanmu buat Nabi Muhammad, buat Muhammad, maka detik ini hari ini anak mau penggal kepala ente. Tawaran terakhir oleh Abu Sufyan. Zaid dengan tenang mengatakan, ya Abu Sufyan, silahkan engkau memenggal kepalaku, izinkan, nih hadirin dimuliakan, izinkan aku untuk sholat 2 rakaat. Izinkan aku untuk sholat 2 rakaat. Ini buat iktibar buat kita. Sahabat Nabi dalam keadaan telinganya dipotong, matanya dibutakan oleh Abu Sufyan, masih menyempatkan sholat 2 rakaat ingin menghadap Allah. Kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa melangkah, masih bisa menggapai. Terkadang berat menuju ke masjid, berat menuju majelis taklim, berat menuju pesantren. Padahal hal yang seperti itu gampang bagi kita. Sedangkan sahabat mata yang telah dibutakan oleh Abu Sufyan, pendengaran dalam keadaan dipotong oleh Abu Sufyan,
masih menyempatkan untuk sholat 2 rakaat menghadap Allah. Sebelum beliau dipenggal oleh Abu Sufyan. Ketika pada saat beliau dipenggal, sebelum dipenggal, Assalamualaikum warahmatullahi dalam sholat beliau, Assalamualaikum warahmatullahi. Terakhir ucapan Zaid ini, Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi sebelum beliau dipenggal itu, setelah salam, beliau tetap menyebut nama Nabi Muhammad. Beliau mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan ini diceritakan di dalam riwayat, ini ucapan Zaid tersebut didengar oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Padahal jaraknya Zaid dan para sahabat itu jaraknya jauhnya luar biasa. Cuman kedengaran ucap Zaid, maka Nabi mengatakan Waalaikumsalam ya Zaid. Kemudian kepala Zaid dipenggal dalam keadaan meninggal mati syahid. Sebegitu perjuangan para sahabat mencintai Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini kalau cerita ini banyak para sahabat nih. Kita tahu Imam Ja'far At-Thayyar ketika perang Badar. Imam Ja'far At-Thayyar, kenapa At-Thayyar? Burung. Karena kedua tangannya diputus. Pada saat perang Badar dia memegang pedang laut. Pedang la ilaha illallah Muhammad, bendera la ilaha illallah Muhammad Rasul. Ketika memegang bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu tangannya diputusin. Sebelah kiri dipegang sebelah kanannya, diputus di sebelah kanannya, dipegang kedua-duanya. Jangan sampai bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jatuh di bumi. Bayangin, bendera saja dimuliakan, apalagi Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Al-Imam Ja'far ini pamannya Nabi Muhammad, disebut At-Tuyur, At-Thayyar. Apa itu? Burung. Karena kedua tangannya diputuskan oleh orang kafir Quraisy. Dia pegang kedua tangannya, dia pegang sikunya, dan terduduk Ja'far At-Thayyar. Kenapa? Karena seluruh badannya tersabet pedang. Diselamatkan oleh orang-orang Islam. Para sahabat menyelamatkan Ja'far At-Thayyar, diletakkan di pojok. Kemudian Al-Imam Ja'far At-Thayyar dikasih air. Nih, Imam Ja'far pasal dikasih air dulu. Wahai sahabatku, minumlah air. Ente lagi, tangan ente lagi putus, badan ente lagi tersabet pedang. Ini minum. Apa jawaban Al-Imam Ja'far At-Thayyar? Beliau mengatakan, aku lagi berpuasa. Kita sakit dikit aja udah batal puasanya. Sahabat Nabi, badannya tersabet pedang, tangan keduanya putus. Disuruh minum kagak mau, bilang lagi puasa. Para sahabat meyakinkan lagi, wahai Al-Imam Ja'far, engkau dalam keadaan sakit. Rukhsah boleh. Engkau berbuka, engkau batalkan, masih bisa puasa di lain waktu. Apa jawaban Al-Imam Ja'far At-Thayyar? Beliau mengatakan, demi Allah, aku ingin berbuka di surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Begitu sahabat Nabi Muhammad. Kita belum seberapa. Ketika infak buat pesantren, buat majlis, buat masjid, mohon maaf, uang Patimura yang buat golok, Soekarno kalah di dompet kita. Yang keluar tuh uang Patimura, mentang-mentang buat golok, Soekarno tidak pernah keluar dompet. Kita berharap buat masuk surga, para sahabat yang pantas untuk masuk surga. Hadirin dimuliakan Allah. Mereka para sahabat itu, mereka bukan hanya berjuang saja, harta mereka serahkan, jiwa raga mereka serahkan, karena mereka tahu, mereka biar pahit di dunia jangan sampai pahit di akhirat. Mereka biar susah di dunia jangan sampai susah di akhirat. Mereka biar susah di dunia jangan sampai susah di akhirat. Hidup mereka hanya di akhirat bersama Nabi Muhammad. Bahkan hadirin, orang dulu mengapresiasi cinta mereka dengan ibadah. Kita tahu Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan, ibu-ibu, setiap malam 2 rakaat hatam Al-Quran. Salatnya 2 rakaat hatam Al-Quran. Itu salat malam kita berapa? Sayyidina Utsman itu 2 rakaat hatam Al-Quran. Kalau kita salat belakang Sayyidina Utsman hari itu dong, besok nggak mau lagi. Ya sedangkan tarawih aja imamnya lama pindah ke musola semua. Ini Sayyidina Utsman setiap malam 2 rakaat hatam Al-Quran. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Jadi orang dulu tuh kalau cinta sama Allah, cinta sama Nabi, apresiasinya dengan ibadah. Imam Ali Zainal Abidin, ibu-ibu, setiap malam sholatnya 1000 rakaat. 1000 rakaat. Pagi hari matanya bengkak. Kenapa? Menangis, masih merasa belum pantas buat masuk surga dengan 1000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali karamallahu wajhah. Dalam kitab syara'innya dijelaskan karangan Syekh, disarankan oleh Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kita tahu, Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang mengarang kitab Risalah Tajmi'ah. Ini itu ceritakan riwayat Imam Ali Zainal Abidin, ibu-ibu, setiap hari itu mikul gandum. Mikul kan gandum. Kalau zaman sekarang tuh mikul sembako. Setiap hari bagiin sembako di pintu-pintu fakir miskin. Setiap malam. Nggak ada satu orang pun yang datang.
Tahu. Sholatnya 1000 rakaat setiap malam, membagikan pintu-pintu bagi miskin, tidak ada satu orang pun yang tahu. Karena beliau mengambil hadis Nabi Muhammad, sadaqatus sir tudfi'u ghadab rabbih. Sedekah ngumpet tuh bisa meredah murkanya Allah. Sedekah ngumpet, sedekah yang nggak kelihatan tuh lebih afdal daripada terang-terangan. Ini Imam Ali Zainal Abidin setiap malam sholat 1000 rakaat setiap malam juga bagiin pintu-pintu bagi miskin, nggak yang satu yang tahu. Kok ada tahu? Ketika Imam Ali Zainal Abidin meninggal, ibu-ibu, orang baru tahu selama ini orang miskin, orang fakir tuh kalau buka pintu ada sembako. Semenjak Imam Ali Zainal Abidin meninggal udah kagak ada sembako lagi. Oh, makanya mereka mengatakan berarti selama ini yang ngasih makan kita Imam Ali Zainal Abidin. Dan beliau Imam Ali Zainal Abidin setiap hari menangis meraung, masih bermasa belum pantas untuk masuk surganya Allah. Ibu tahu Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah fi kulli Ramadan 60 fil nahar wa 60 fil layal khatamal Qur'an. Al-Imam Abu Hanifah gurunya Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid Imam Bukhari. Maka jangan antara itu ikut Sahih Bukhari apa imamnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duluan hidup dibandingkan Imam Bukhari. Imam Abu Hanifah beliau setiap bulan Ramadan menghatamkan 60 kali hatam Al-Quran. Gitu ya? Lebih banyak buka Mobile Legends daripada buka Al-Quran. Benar apa enggak? Orang-orang dulu nggak lepas Al-Quran. Ibu-ibu, Al-Imam Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alum pagi 6 kali hatam Al-Quran, malamnya 6 kali hatam Al-Quran. Kita lebih banyak buka WhatsApp daripada buka Al-Quran. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Siapa beliau ini? Gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang kita baca maulid saat ini, maulid 10. Abah beliau Habib Muhammad itu belajar sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kita sering baca qasidah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farid 'alal muslimin, itu karena Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, ibu-ibu, bapak-bapak, setiap hari itu diceritakan dalam tarikh riwayat beliau, setiap hari la ilallah 10.000, Allahu Akbar 10.000, Allah 10.000. Inilah yang dilakukan para sahabat, para salafun saleh, karena mereka tahu dengan zikir mereka, dengan baca Quran mereka, di akhirat mereka bakal bersama Nabi Muhammad. Bukan WhatsApp, bukan Twitter, bukan Telegram yang kalian baca, yang kalian tidak bermanfaat, yang kalian main game tersebut. Bukan Al-Quran yang kalian baca, tahajud yang kalian kerjakan, duha yang kalian kerjakan, hadir majlis ilmu yang kalian kerjakan, yang bakal menyelamatkan kalian di alam kubur. Para sahabat Nabi, mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan, mereka berlomba-lomba di dalam ibadah. Mohon maaf umat Nabi Muhammad di akhir zaman berlomba-lomba di dalam kemaksiatan kepada Allah. Anak-anak perempuan sekarang lagi asik dengan TikTokan, bangga dengan TikTokan. Mohon maaf, nggak menyentuhkan Sayyidina Fatimah Allah. Kita ini sebenarnya ya Allah ikutin para sahabat Nabi dan juga boleh. Mohon maaf, hidup itu nggak sebentar, nggak bisa lama. Sebentar hidup kita. Nggak mesti orang sakit itu mati, yang sehat banyak yang mati. Nggak mesti yang tua itu mati, terkadang yang muda banyak mati. Kita tahu orang-orang yang kena corona belum tentu mereka terkadang ada yang hidup. Yang kita sehat di hadapan kita banyak di antara teman-teman kita meninggal dunia. Kalau kita tidak dari sekarang berbuat baik dengan baca Quran, dengan ibadah, dengan hadir majlis ilmu, kapan kita bisa masuk surga? Kalau ditanya yang pantas masuk surga, apakah kita dibandingkan mereka? Mereka yang lebih pantas. Al-Qurannya 4 kali hatam, 6 kali hatam Quran. Mereka setiap malam tahajudnya ribuan rakaat. Mereka setiap malam menangis, meraung kepada Allah. Mereka yang lebih pantas dibandingkan kita. Kita berapa Al-Quran yang kita baca? Sehari berapa Al-Quran yang kita baca? Mengaku umat Nabi Muhammad, Al-Quran di rumah menjadi pajangan buat kita. Para sahabat tidak lepas Al-Quran. Para sahabat, mohon maaf hadirin, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Faqih ceritakan tadi, dia punya istri. Istrinya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Setiap pagi ibu-ibu subuh tuh habis sholat subuh, habis wirid, pagi bangun itu merasakan sejadah. Sejadah tuh kalau diperasin tuh banyak air keluar. Dijemur. Setiap hari kerjanya istrinya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir cuma merasin sejadah, dijemur tuh sejadah. Terus sejadah diperas banyak airnya, keluar airnya. Jadi kalangan perempuan, dari kalangan perempuan di Tarim itu kepo kalau bahasa anak sekarang kepo, pengen cari tahu. Budul kalau bahasa itu. Nanya sama istrinya Al-Imam Abdullah bin Husain. Ya istri Abdullah bin Husain itu, anak mau tanya, kenapa setiap hari itu sejadah dicuci, diperas? Apa kena kotoran? Apa kena najis? Kata istri Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, bukan, yang kuperas ini sejadah keluar air, bukan kena najis, bukan kena kotoran, tapi air mata suami ku takut rindu kepada Allah setiap malam.
Begitu orang as-salafun saleh pada zamannya. Orang-orang dulu tuh, kita lihat aki-aki kita ini gitu. Umur 80 tahun, matanya masih bagus, pendengarannya masih bagus, lisannya masih pas. Karena matanya nggak lihat masjid, melainkan lihat Al-Quran. Lisannya masih tidak lepas zikir dan berselawat kepada Nabi Muhammad. Pendengarannya masih bagus, mendengarkan nasihat, bukan dengarin rumpi di TV, bukan dengarin gosip di TV. Mereka dengarin nasihat, mereka dengarin ulama. Makanya pendengaran mereka tajam, lisan mereka fasih, pendengaran kita baik. Karena hati-hati kita dulu tidak lepas sama Allah. Hati terpaut kepada Allah, hati tidak lepas sama Al-Quran, hati tidak lepas sama masjid, hati tidak lepas dari hal-hal yang baik. Karena mereka tahu di akhirat tempat tujuan mereka bersama Nabi Muhammad. Orang tua kita lihat, setiap habis sholat maghrib di masjid, dia nggak mau pulang sampai waktu isya. Kita masih ingat aki-aki kita, nenek-nenek kita dulu, aki-aki kita dulu, kalau ke masjid habis maghrib nggak mau pulang, sampai isya baru pulang. Kenapa? Karena di antara isya dan maghrib ada doa yang diijabah oleh orang tua dulu tuh nggak lepas wirid. Pada maghrib isya tuh mereka wirid zikir. Kita lihat anak muda kita yang kalian gigi setiap habis maghrib. Maka kesempatan kita dengan perayaan Maulid ini, ayo pelan-pelan kita ngikutin orang tua. Andai kata mohon maaf, kita nggak bisa ngikutin angka hatam. Melima sehari selemnya, atau tiga baris, atau ngambil ain doang. Pelan-pelan, step by step. Kita mengikuti mereka-mereka. Gadamin ala gadamin. Setapak demi setapak mengikuti orang tua kita. Aki-aki kita dulu, orang tua kita. Bukan setapak demi setapak mundur dari mereka, jauh dari mereka. Apa nanti bakal kita jalan gitu? Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ini sebenarnya panjang, sebenarnya mau cerita udah malam. Mudah-mudahan dengan riwayat sejarah ini menambah motivasi buat kita dan memang hadir hadis-hadis seperti ini. Jangan jauhin pengajian seperti ini. Jangan jauhin pesantren. Kita tempat kita ini paling banyak pesantren, alhamdulillah. Ini Habib, ibu-ibu, ada safarin maulid sekarang udah bisa karena corona ya. Kita punya safarin maulid di daerah Kalimantan, Banjar, Martapura. Kita masuk Palangkaraya. Ibu-ibu, kita ini bersyukur sama Allah, bapak-bapak, wahai pemuda-pemudi, bersyukur. Kita kadang-kadang sering melihat terharu melihat orang-orang daerah sana, daerah Dayak sana. Kita jarak mereka itu paling 5 rumah. Berapa puluh kilometer baru 5 rumah lagi ketemunya. Kita naik getek, naik kapal kecil itu. Itu buaya masih nongkrong di sungai Kabuas. Kalau mau ikut ke foto, ntar ketemu buaya di sana. Itu dan kita ini bersyukur sama Allah. Dan subhanallah, ini buat hadis bin Ni'mah. Mereka orang ketika kita datang, mereka temanin kita. Mereka temanin kita. Sampai kita begadang, mereka dengarin gitu. Sampai kita tidur habis subuh, mereka pulang. Kita bangun pagi, mereka udah depan pintu rumah kita. Kita tanya, kenapa antum pengen sama kita? Beb, kita nggak pernah dengerin kiai. Kita jarang ada ustaz. Kesempatan antum datang sini, kesempatan kita belajar agama. Bayangkan mereka yang jauh dari kiai, mereka butuh dengan ilmu. Tapi kita dekat sama pesantren, dekat sama ajengan, dekat sama kiai, jauh dari pesantren. Mereka tuh antusias, mohon maaf ya tadi Anda bilang 5 rumah, berapa puluh kilo 5 rumah. Pas kita ngadain maulid tuh ribuan yang datang, bingung ya. Ini manusia dari mana? Padahal hutan semua. Kenapa? Karena mereka bilang aku, Beb, kesempatan kita bisa ketemu Habib, bisa ketemu kiai. Karena kita butuh dengan ulama, nggak ada di sini jarang. Tapi kita mohon maaf di kampung kita buka pintu depan rumah kita ada ustaz. Sebelah rumah kita ada kiai. Kalau kita kagak bersyukur mohon maaf adri. Fafiru. Kita ini lari. Saya tijama'ala ala ummati yafiru minal ulama. Baru buka kita tahu. Bakal datang di akhir zaman orang tuh kagak ada sama kiai dah. Kagak ada datang kalau ada sama kiai mau ustaz tuh asing aja begitu. Kabur aja ada kiai. Enggak mau datang aja mau ustaz. Hati-hati kata Allah bilang Allah turun bencana. Salah satunya Allah angkat keberkahan usaha mereka. Ya Allah barakati min kasibih. Allah bakal angkat keberkahan usaha mereka. Kemudian yusalitullah sultanan zaliman. Allah bakal turunin pemimpin yang zalim. Yang ketiga yakhruju minal dunya bighairil iman. Nanti orang yang jauh dari ulama, jauh dari kiai meninggalnya su'ul khatimah. Meninggalnya tanpa membawa iman. Kenapa? Jauh di kiai, jauh dari ustaz, jauh dari pesantren, enggak pernah hadir majelis ilmu. Era itu asik dengan dunia, asik dengan maksiat, diambil cabut nyawa oleh Allah, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Nah, dalam jadi kenapa? Beruntung di daerah kita masih ada ustaz, beruntung di daerah kita masih ada kiai, beruntung di daerah kita masih ada pesantren. Kesempatan kita datang di mereka. Alaikum bil mujalasatil ulama. Wajib lajimkan buat kita, buat hadir mendatangi ulama. Nabi yang perintahin kita, jalisul kubara, wasaidul ulama, wahalitul ulama.
duduk sama mereka, datangin mereka. Bukan ulama yang datangin kita, tapi kita datang sama mereka, kita ngambil ilmu mereka, diperintahkan oleh Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Allah berikan keberkahan buat kita. Allah jadikan istiqomah dalam ibadah kita. Rabbi farfana dari gadihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi dari gadihim wa mu'afatin minal fitani. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, betul para kiai berajangan. Andai kata lisan yang kurang baik, akhlak yang kurang bagus, perangai yang kurang bagus, kurang baik, Al-Fakir minta buka pintu maaf. Khair kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.